Jaga selalu hatimu saat jauh dariku. Tunggu aku kembali. Ku mencintaimu selalu, menyayangimu sampai akhir menutup mata. Halo, ketemu lagi di episode terbaru. Kita untuk episode ini akan membahas album keempat, yaitu album yang berjudul Dunia yang Indah, yang dirilis di tahun 2011. Sebelum lanjut, subscribe dulu biar tambah semangat. Oke, album keempat ini dirilis tahun 2011, tapi direkam di tahun 2010. Nah, di 2010 akhir itu kita merekamnya, rekaman di studionya Eros Salon 7, lagi-lagi di lahan Eros di Yogyakarta. Kita tracking di sana sekitar hampir sebulan, yang totalnya itu adalah 10 track. Tapi ada beberapa part yang direkam di Jakarta, dan part itu banyak sih, seperti vokal Ivan, terus backing vokal, dan isian lainnya, seperti ya penambahan-penambahan aja. Album ini masih dirilis atau di bawah bendera label MI2 Music Production, yang waktu itu vokal director dipegang oleh Irfanat, yaitu salah satu vokal director ternama yang sudah, ya mungkin dulu ME ya, dulu vokal grup Indonesia Legend yang bernama ME. Dan Mas Irfan ini adalah seorang vokal director yang sudah terbiasa menangani diva-diva di Indonesia. Waktu itu didirect, karena di album keempat ini benar-benar full aransemen vokal ya tentunya. Mungkin kita pengen sedikit perubahan atau progres. Ada tipikal vokal yang bermacam-macam dan kita pengen variatif. Akhirnya direkam di sana. Musisi pendukungnya masih Mas Ferry, ada Mas Moko, ada yang coir-coirnya itu saya lupa namanya, karena itu yang dibawa oleh Mas Irfanat. Dan waktu itu memang saya tidak menyaksikan proses rekaman dari vokal sampai ke coir-coirnya tersebut. Rekaman di Jogja beres karena basic track di Jogja dan isiannya di Jogja, selebihnya di Jakarta. Nah, di album ini 2010 itulah kita sambil tetap manggung, tetap berpromosi di televisi, di radio, dan yang lain-lain. Seiring dengan itu kita juga ngumpulin lagu untuk album keempat ini, yang akhirnya membuahkan 10 track dan akhirnya direkam di 2010 tersebut. Yang akan kita bahas adalah single pertama dari album keempat, yaitu yang berjudul Jaga Selalu Hatimu. Pemilihan single akhirnya tertuju di Jaga Selalu Hatimu. Waktu itu terus terang memilih single di album keempat ini sangatlah pelik atau sangatlah unik ya. Unik karena menurut saya ini banyak pilihan single yang berpotensi single yang harus dipilih secara voting. Akhirnya membuat sebuah voting ke beberapa MD radio, terus voting itu menjurus ke Jaga Selalu Hatimu ini. So karena itu Jaga Selalu Hatimu dipilih sebagai single pertama, dan akhirnya dibikin video klipnya yang digarap oleh Mas Upi Guava. Penggambarannya video klip itu mungkin kalian sudah bisa melihat, atau yang belum lihat bisa lihat di YouTube, sekarang masih ada
yaitu ide segar lagi dari Mas Upi Guava yang menampilkan sisi percintaan yang dengan angle-angle atau cerita-cerita yang tidak biasa. Mas Upi mengangkat sebuah cerita superhero yang sedang kasmaran, dan ya kalian bisa ngeliat lah. Yang jelas visualnya keren, imajinasinya Mas Upi juga keren, dan waktu itu sangat ngeblend banget antara audio dan visual, sangat mendukung banget. Dan Jaga Selalu Hatimu tambah booming dan video klipnya diputar di mana-mana. Di tahun 2011 juga akhirnya album ini rilis. Saya tepatnya tanggal berapa dan bulan apa lupa, yang jelas itu tahun 2011 dirilis, dan tidak ada prosesi grand launching apapun. Kita langsung lempar single di radio dan di pasaran, bikin video klip dan lempar itu. Dan Juga Selalu Hatimu sekali lagi menjadi hits, dan perjalanannya pun mulus. Semua orang langsung menyukai dan apal. Di panggung pun lagu ini juga salah satu lagu yang sangat ditunggu sama pecintanya, dan crowded di radio itu sangat bagus. Trafficnya, requestnya juga bagus. Di televisi video klip ini juga sering muncul, dan ketika kita main di televisi juga mereka meminta Jaga Selalu Hatimu harus dimainkan. Jaga Selalu Hatimu ini ditulis oleh almarhum Mas Herman Sikumbang. Lagunya yang sangat keren, liriknya yang sangat bagus. Waktu itu sesimpel itu lagunya, dan saya pendekatan di sini saya hanya ngisi seperlunya, tetapi di part interlude, memang setiap lagu kadang memang tidak ada part interlude-nya. Progresi chord di interlude itu akhirnya saya juga ikut merombaknya, sehingga aku kepikiran benar-benar itu megah. Pandanganku sih waktu itu silver chair yang kuncinya seperti ini. Model-model segitu saya masukkan dan menambah lebarnya musik tersebut, dan itu menjadi salah satu part terunik yang ada di lagu tersebut. Pasalnya adalah musik lagu ini simpel tetapi ada sisi megahnya, dan saya berhasil. Balik ke cerita album keempat, sebelum membuat sebuah single video klip Jaga Selalu Hatimu ini, kita mengerjakan, setelah rekaman album keempat itu kita membuat sebuah artwork, yang waktu itu artwork cover album Dunia Yang Indah ini kita bikin. Kita benar-benar pengen sambil liburan, dan waktu itu keluarlah ide dari label bahwa gimana kalau kita ke pulau, salah satu pulau terpencil yaitu di Pulau Seribu yang bernama Pulau Tidung. Akhirnya kita deal mengosongkan jadwal untuk seminggu stay di pulau tersebut untuk membuat sebuah artwork, yaitu pemotretan dan segala macamnya sambil kita liburan. Nah, waktu itu artwork baik di Tidung ataupun di Jakarta itu ada dua eksekutornya. Yang di Tidung itu Mas Bob Capulet dengan kawan-kawan, yang dibantu oleh wardrobe-nya Mbak Cindy, itu yang ikut kita ke Pulau Tidung. Dan yang di Jakarta itu ada Mas Kelvin Oking. Kelvin Oking salah satu fotografer yang terkenal juga. Dia banyak banget dulu motret album-album atau artwork di Slang dulu. Jadi ada dua eksekutor artwork, dan yang Mas Kelvin Oking dipakai poster, dan semuanya yang di Tidung juga dipakai poster, official poster album keempat Seventeen. Makanya ada dua
dua pola atau dua konsep, yang satu di laut, yang satu di indoor. Nah, selama kita di Tidung, kita juga sambil cari referensi apa yang akan kita suguhkan di album keempat ini. Kita stay di sana, kita pemotretan, sudah kayak bak layaknya orang penduduk asli. Kenapa ini saya ceritakan? Karena adalah salah satu behind the story dari album keempat ini yang sangat indah menurut saya. Kita nginep selama hampir seminggu di sebuah pulau itu. Kita sudah kayak warga lokal yang tiap hari kendaraannya cuma sepeda, karena di sana ada persewaan sepeda. Tiap hari kita makan ikan, kita snorkeling, kita berenang di pantai, dan kita malam bakar ikan bareng. Itu benar-benar sebuah pengalaman yang atau kebersamaan yang benar-benar nggak bisa saya lupain. Karena disitulah sebeban berat, sebesar masalah apapun, kita sempat melupakan itu, dan kita benar-benar have fun di sana. Gimana saya melihat purnama dari sebuah pulau kecil, menatapnya bersama anak-anak di sebuah jembatan kayu yang itu benar-benar di pulau terpencil. Sekarang Pulau Tidung kalau nggak salah sudah ramai, karena dulu kita masih minim fasilitas, kita masih tidur di rumah warga. Benar-benar Pulau Tidung itu masih pure. Mereka akhirnya mengenal kita sebagai Band Seventeen, dan semua warga itu benar-benar menjaga kita dan welcome. Walaupun ada salah satu kejadian di poster album keempat, ketika kita pemotretan, tiba-tiba ada dari kejauhan ada Pak Polisi membawa sebuah kantong mayat. Yaitu ada sebuah kejadian semalamnya, karena semalam itu badai dan kita pemotretan pagi. Malamnya ada badai dan ada korban, yaitu nelayan yang sedang mencari ikan yang terlambat merapat. Jadi kita pas pemotretan benar-benar lagi take foto, kita kaget melihat kejadian itu, dan kita benar-benar berhenti dan ketakutan. Waduh, berarti semalam badai, kata anak-anak. Ya, terus ada korban. Itu sebuah cerita yang itu behind dari sebuah cover posternya yang kita sedang di lompat di laut. Backgroundnya gunung es, itu hanya diedit, aslinya itu laut, tapi untuk floornya itu nggak diedit, seperti itu. Saya hanya bisa menyayangkan bahwa foto-foto itu sudah entah, nggak tahu siapa yang nyimpen, karena memang kita foto-foto, tetapi memang sampai detik ini hanya beberapa foto yang beredar. Dan waktu itu kita juga diliput oleh salah satu infotainment ternama di TV nasional. Kita ketika mau ke Tidung, mereka sengaja ikut dengan budget sendiri. Mereka ikut bela-belain ikut untuk meliput Seventeen selama beberapa hari itu, dan semua kegiatan kita diliput, dan waktu itu memang tayang di infotainment tersebut. Dan sekali lagi itu benar-benar kita satu tim benar-benar puas merasakan indahnya kebersamaan dan liburan itu. Dan di era Jaga Selalu Hatimu ini, kita benar-benar merasakan bahwa puncak itu semakin dekat. Tingkat kepopuleritasan kita semakin menanjak, karena saya sendiri juga merasakan bahwa orang benar-benar sangat mengenali saya dan anak-anak semuanya. Dan tak lupa waktu itu juga media-media cetak seperti majalah atau tabloid itu benar-benar mulai mengejar kita, dan kita sempat menjadi beberapa cover story di salah satu majalah anak muda, seperti salah satu halnya di Aneka Yes waktu itu. Terus kita juga sempat diliput di Track Magazine, di Rolling Stone Magazine, dan semuanya banyak banget, sampai ke majalah ibu-ibu juga, atau segmentasinya ibu-ibu juga kita masuk. Itu benar-benar dampak yang sangat signifikan menurut kita. Saya bisa melihatnya dari situ, dan wajah kita tertampang di
tabloid dan surat kabar itu dan majalah-majalah anak muda itu. Dari situ beberapa kenangan yang masih tersimpan oleh para fansnya atau pecinta musik kami adalah poster-poster yang gift dari majalah-majalah tersebut mereka masih nyimpen. Itu adalah salah satu harta yang tak ternilaikan menurut saya. Jadi kalau bagi kalian yang punya, simpen itu baik-baik. Syukur-syukur masih dipajang di kamar. Saya malah nggak punya sama sekali. Dan itulah cerita-cerita yang unik. Dan di album keempat ini juga sangat pesat banget jadwal kita yang benar-benar kali lipat, di mana semuanya itu akhirnya menjadi sebuah hasil impact ke job-job yang sangat padat. Dan di era album ini kita juga mengalami perpindahan base camp yang awalnya di Duren Sawit, akhirnya kita pindah ke daerah Tebet Dalam. Waktu itu kita pindah base camp dengan semangat baru, album baru. Kita juga membuat sebuah studio di dalam base camp tersebut. Jadi segala fasilitas sudah cukup lengkap. Tinggal kita berkreatif dalam setiap harinya. Di base camp itu kita akhirnya menelurkan ide-ide yang sangat banyak, tumpah ruah di situ segala ide, segala pertemuan, segala banyolan setiap harinya. Karena waktu itu sebelum kita memilih untuk tinggal masing-masing, kita sempat tidur bareng di situ di base camp. Ya mungkin dari situlah mungkin sudah mulai pengen privacy masing-masing. Jadi akhirnya base camp hanya untuk tempat kumpul, yang ninggalin di situ kru. Dan sebagai player ada aturan kita harus keluar dari base camp untuk menyewa tempat-tempat tidur masing-masing. Akhirnya saya ngekos dan yang lain juga ngekos kontrak. Tapi dari situlah saya merasa timbul adanya jarak yang tidak suatu saat kita bisa berinteraksi. Pesan-pesan apapun kadang terpotong dan tidak utuh, dan kadang malah nggak nyambung. Itu mungkin minusnya kita sudah tidak tinggal seatap lagi. Pada waktu itu akhirnya yaitu pisah tidur, yang di base camp hanya anak-anak kru dan mereka menjaga base camp, dan base camp dijadikan real base camp dan kantor, bukan tempat tidur atau tempat tinggal gitu. Jadi ya jujur aja di situ ada pro dan kontra. Dan kalau saya pribadi mau di luar atau di dalam itu sebenarnya sama aja, cuman ada salah satu yang hilang, yang ketika kita harus berpisah satu atap, yaitu komunikasi setiap detiknya itu tidak terbangun akhirnya. Di era ini juga, di era album keempat, di eranya selalu selalu hatimu ini juga, akhirnya kita juga sempat di treatment karena badan kita mulai membengkak, gendut. Kita di treatment untuk nge-gym lah, untuk olahraga dan yang lain sebagainya. Sebuah treatment yang mungkin kita butuh itu, dan mungkin ada sedikit keterpaksaannya, karena satu, kita lelah secara fisik dan pikiran, dan ketika libur kita diharuskan untuk nge-gym, itu benar-benar ya terus terang saya pribadi dan beberapa anak yang lain mungkin dalam hati kecilnya pasti nggak setuju. Tapi demi kesehatan, demi performan atau penampilan kita, mau nggak mau kita harus ikutin. Yang waktu itu kita ngambil ahli gizi yang untuk mentreatment kita supaya bisa fitness atau nge-gym, supaya bisa merampingkan badan biar kelihatan lebih keren, kata mereka. Tapi benar-benar di album 4 ini kita jarang pulang base camp, kita benar-benar di jalanan, kita benar-benar membelah ribuan kilo Indonesia yang dari kota ke kota kita singgahi. Saya masih ingat banget
di era selalu mengalah ini, dalam sebulan libur hanya mungkin 3 hari, kadang nggak libur. Jadi saya benar-benar jarang ketemu keluarga atau ketemu istri. Yang saya pribadi dari setelah nikah itu jujur saja saya tidak pernah ada pre-wedding, tidak ada honeymoon, tidak sempat itu. Honeymoon itu tidak ada kata honeymoon karena memang saya mengiyakan atau mengendaki jadwal itu, dan ya maafkanlah istriku yang waktu itu tidak honeymoon, dan ya terutama buat keluargaku juga yang akhirnya jarang pulang karena padatnya jadwal, dan kita alhamdulillah bersyukur itu. Tapi yang namanya manusia juga kadang ada lelahnya, ada ritme turun naiknya ego, emosi yang memang harus benar-benar diperhatikan. Yang bisa memperhatikan itu adalah manajemen yang mungkin karena menyatukan 5 ego otak itu susah banget. Dan di situ peran penting sebuah manajemen itu untuk memelihara kekompakan itu sangat dibutuhkan, karena kekompakan itu walaupun harus timbul dari player itu sendiri, tetapi manajemen adalah peran utama yang harusnya di garda depan untuk masalah ini. Nah, ini saya sharing juga untuk kalian yang ngeband, bahwa peran manajemen atau manajer atau ya intinya manajemen itu sangat penting. Orang yang ada di tengah-tengah atap sebuah band ini, kalianlah yang harusnya memaintain itu, mengatur ritmenya dengan harusnya tahu persis di mana saat lelah, di mana saat benar-benar sumpah itu melanda, di saat walaupun itu memang suasananya hati itu orang beda-beda, tetapi kita menyadari bahwa apapun itu semuanya bisa dikelola dengan baik. Saya juga sependapat ketika saya sempat kemarin lihat vlognya, nggak tahu siapa yang itu interview soal Mas Pai dengan slang yang dulu, dan Pai juga menjawab seperti itu gitu. Jika saja waktu itu manajemen dan sistem mengaturnya itu ada dan tepat, dan benar-benar survive untuk membina ini supaya tidak retak, itu pasti akan sangat bagus sekali, karena tidak akan pernah terjadi itu. Jadi jika ada yang mungkin ada permasalahan apa, bisa langsung diselesaikan. Jadi same case dengan Mas Pai, bahwa ya saya juga bilang bahwa ya saat waktu itu memang terus terang manajemen kurang mengatur ritme itu atau menjaga kekompakan kita atau merangkul, seolah-olah apa yang terjadi masalah kecil itu hanya dibiarkan. Bahkan kalau dari sudut pandang saya tidak ada yang benar-benar berusaha memperbaiki itu gitu. Karena ya memang tidak ada, itu yang aku rasakan. Karena dari konflik ke konflik itu benar-benar harusnya diredam. Yang bisa meredam kan bukan yang pelaku konflik, tetapi orang-orang yang di sekitarnya. Pada akhirnya itulah yang saya sesalkan, bahwa bukannya membahas sebuah musikalitas yang harusnya kita kedepankan, tetapi ini lebih membahas ke hal-hal yang mungkin tidak penting, yang harus segera diselesaikan dan harus dibuang jauh-jauh supaya ini tetap utuh, atap ini tetap kokoh, kekompakan juga tetap terjaga. Tetapi saya sekarang hanya bisa itu, akhirnya hanya menjadi sebuah cerita, dan mungkin harus dibahas, tapi saya memang harus share, dan dibahas pun sebenarnya sudah tidak perlu, tetapi saya harus share. Dan ya itulah realita yang saya rasakan di era Jaga Selalu Hatimu, bahwa konflik itu mulai ada dan terus terjadi. Oke, itulah cerita di balik
Jaga selalu hatimu dan eranya dan bagaimana proses pembikinan album keempat. Saya akan lanjut di single kedua di album keempat di next episode. Tetapi jangan lupa subscribe dulu setelah nonton ini, like juga, share ke teman-teman kalian, dan komen boleh, komen terserah. Ini untuk soal komen, saya juga seringkali membaca komen-komen yang tiba-tiba ada orang baru muncul yang mungkin dia nggak nonton videonya, dia asal komen. Menurutku komen sepihak, dan bahkan kemarin ada beberapa komen yang menurut saya itu merendahkan nama. Kalau namaku aja nggak masalah, silahkan mau merendahin saya nggak masalah. Tapi ini merendahkan bisa kadang salah satu nama di personil. Jadi saya sebenarnya nggak setuju gitu. Maksudnya tonton dulu videonya baru boleh komen, atau subscribe dulu, tonton dulu baru boleh komen. Karena komentar itu penting banget buat saya, karena itu satu adalah kritikan, yang kedua adalah masukan. Tetapi kadang orang yang komen itu tidak nyambung, yang mengkritik dan sampai yang merendahkan itu dia asal lempar omongan. Saya pikir ini orang nggak nyambung. Karena apa? Aku yakin mereka nggak nonton sampai habis. Oke, thank you ya guys. Thanks for watching and see you next episode.
cinta.